Darah Yesus. Kita ini berharga. Sekalipun sebentar pagi badak lain, siang badak lain, lusa bibit merah lain, dan tetap harganya asli, barang asli tidak bisa dikotak-atik. Kita ini barang asli. Mereka yasa modern apa tidak bisa. Penciptanya adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah. Karena mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Raja Daud bukan sekedar seorang yang biasa, tapi orang yang luar biasa. Kalau mata kita tertuju hanya kepada Allah, kita tidak fokus ke mana-mana. Dengar firman Tuhan berkata, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Aku tidak memiliki rancangan yang jahat bagi kamu. Saya bacakan bagi kita dalam Yeremia 29 ayat yang 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan pertama damai sejahtera, dan kedua bukan rancangan kecelakaan, dan yang ketiga untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan berjanji kepada kita nanti apa janji Tuhan? Pertama, jangan keselamatan. Sesudah kita berada dalam jalan keselamatan, proses terus berjalan. Tuhan menyiapkan satu masa depan yang penuh harapan. Bukan masa depan yang dibicarakan sekarang masih ada dalam dunia. Satu masa depan yang hilang gemilang yang Tuhan siapkan. Maksudnya kesuksesan itu harus dimulai dari dunia sampai kepada akhirat pun kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa Raja Daud menentukan para musuh, para lawan di medan peperangan? Raja Daud menjadi raja Israel itu 80 tahun lamanya dia jadi raja. Dan setiap wilayah-wilayah yang menjadi daerah peperangan, daerah musuhnya, dia tundukkan semua. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dia fokuskan matanya kepada Allah, karena dia tahu Allah ada berdiri di sampingnya, memberi kemenangan kepada dia. Ini kan kadang kita ini campur aduk. Allah di muka, dunia di belakang. Jadi mati ke muka karena Tuhan di belakang dunia. Nah ini kita bisa lama-lama terhempas jatuh. Kalau Tuhan yaitu waktu Elia datang dan memusnahkan Nabi Baal yang ada di Israel, saudara kekasih. Di situ dia katakan kepada sisa-sisa daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan 10 orang. Lalu orang-orang itu tetap dikalahkan, tinggal dia sendiri. Maka waktu itu Elia seorang diri adalah seorang nabi yang berurapi Tuhan. Dia bicara kepada Baal, orang-orang pengikut yang sekarang namanya agamanya yang ada di bawah gunung itu disebut dengan agama Bahai. Agama Bahai itu waktu Elia musnahkan semua 450 orang, tapi ada keturunan-keturunan yang masih menderita. Dia berkata kepada mereka, kepada 450 Baal, dia berkata, kalau Tuhan ya Tuhan, kalau dunia ya dunia. Sebab kalau Tuhan dengan dunia, Alkitab saja juga berkata kepada kita, jangan kamu mengabdi kepada dua Tuhan, sebab engkau akan mengasihi yang lain dan yang lain kau tidak mengasihi. Karena itu sudah dikasih. Dan dia berkata kepada mereka, kalau Tuhan ya Tuhan, Baal yang Baal. Kalau Baalmu bisa menyelamatkan kamu, maka sekarang kita buat api unggun. Dan kemudian apa yang terjadi sudah terlepas dari hari itu. Elia memusnahkan Nabi Baal, orang-orang yang menyembah berhala dewa, 450. Jadi kalau kita ikut Tuhan itu, kita harus punya keputusan.
Sebuah lagu lama yang biasa diubah oleh orang-orang, dan itu sudah nyanyi, lagu itu sudah tidak asli lagi kalau kita nyanyikan. Di situ dikatakan keputusanku mengikut Yesus. Kalau menyanyi itu harus renungan, bukan menyanyi saja. Apakah kita sudah ingin keputusan? Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus selamanya, selamanya. Itu harus komitmen. Sehingga kalau kena hujan, angin, badai, tofan, akan menghantam kita, tidak akan memisahkan kita dari Tuhan, karena sudah ada keputusan yang kita buat bersama dengan Yesus. Sekalipun daun berkata, sekalipun bumi ini berbunyi, dia tetap cinta Tuhan. Pengubah lagu dari istri Victor Huta Barat. Di situ dikatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Ini harus komitmen. Bahkan kamu cinta Yesus, mau pikirin, mau semuanya kalau jalan kah? Jalan kah? Saudara, orang-orang berpacaran, kalau satu suka sekali bilang saya cinta lu, lalu yang satu bilang cinta satu, lu langsung semuanya mau banyak putar balik jalannya diatur, lalu kita tanya juga jawabannya, karena sudah cinta satu dengan yang lain, makanan itu banyak pokronya. Tanya mau ke sana, di atas, tanya mau ke bawah, kosong. Dan kita ini pelajari orang pun jiwa itu satu kali saja, jiwanya mau datang. Mengapa? Karena kita tahu. Oleh orang yang anak-anak itu sudah dikasihkan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa, rencana Allah bisa terjadi dalam hidup kita. Bagaimana rencana Allah yang Allah rencanakan kepada kita itu bisa terjadi dalam hidup kita. Maka yang kedua, menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenang. Nah, menyanyi lagu ini yang benar. Loh, menyenangkan Tuhan atau menyenangkan yang lain? Nah, kalau orang menyanyi lagunya harus menyanyi yang benar, yang betul. Menyenangkanmu, benar menyenangkan Tuhan atau menyenangkan yang lain? Kan kita ini seringkali kan 50-50. Menyenangkan Tuhan juga Tuhan, tapi menyenangkan diri juga menyenangkan diri. Mana yang betul? Menyenangkan Tuhan. Dengan cara apa kita menyenangkan Tuhan? 2 Timotius pasal yang kedua. Kalau sekarang baca 2 Timotius yang kedua ayat 1 sampai 9. Itu ada gambaran-gambaran orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Itu diambil dari tipologi yang pertama. Seorang pelomba, seorang olahragawan, orang yang olahragawan atau seorang pelomba. Saya ulang baca ayatnya panjang, 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Di situ ada gambaran sikap mereka yang kita bisa contoh. Contoh yang pertama, orang olahragawan. Orang yang olahragawan ini harus disiplin. Disiplin waktu, disiplin pakaian, dan disiplin fisik. Untuk mau memenangkan pertandingan itu semua disiplin yang diatur dalam
Kita tidak bisa mau dengan seenak kita. Pengalaman boleh punya pengalaman, tapi aturan itu harus berjalan. Larinya jam berapa, tinjunya jam berapa, nyanyinya jam berapa, dan lain sebagainya. Itu tidak mudah, saudara kekasih. Petani. Kalau setia kepada Tuhan, itu tidak mudah, saudara. Tantangannya banyak, persoalannya banyak. Tadi baru mau ikut Tuhan, cukup kanan begini, pulang orang di rumah jadi setan. Masih sama saudara sahabat, persoalan. Kalau kita memang tetap sabar, ikut, maka puluhan orang pekerja sawah menikmati hasilnya. Dia orang yang pertama menikmati hasilnya. Demikian juga kita. Dalam kejahatan kita akan menghantar kita kepada sesuatu yang dikatakan Alkitab indah pada waktu seperti bermimpi jika Tuhan memberkati kita. Mengapa saja kenapa begini? Kenapa ini kita sangka semua jadi begini? Itulah yang Tuhan kehendaki. Karena itu saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita melihat kita harus menyenangkan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan hati kita, dengan perbuatan kita, dengan ketaatan kita melaksanakan firman Tuhan. Saya percaya sekali lagi bahwa segala sesuatu indah pada waktu. Yang terakhir tentang bergaul dengan Tuhan. Saudara, kita tidak perlu menjadi Henok. Henok dalam zaman Alkitab dia bergaul 300 tahun bersama dengan Tuhan. Bayangkan saja, dia manusia, dia bukan Tuhan Allah. Dan pada akhirnya hanya ada 3 tokoh yang diangkat hidup-hidup dari dunia ini itu naik. Pertama tokoh Elia. Pertama tokoh Henok, yang kedua itu tokoh Elia. Pertama tokoh Henok, yang kedua tokoh Elia, dan ketiga tokoh Yesus Kristus. Selain dari itu tidak ada. Nah, saudara kekasih dalam itu. Dan kenapa mereka bisa demikian? Alkitab berkata di sini di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksudnya yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara kekasih dalam Tuhan, artinya semakin kita hidup dalam kekudusan, maka semakin Tuhan pakai kita dalam kemuliaan. Semakin kita hidup berusaha hidup dalam kekudusan, semakin Tuhan memakai kita jadi alat dalam tangannya. Rencana Allah terlaksana dalam diri kita, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan apa berkat makan sendiri. Harus berkat itu kita menjadi berkat buat orang lain. Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa kalau kita memandang kepada Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kita bergaul dengan Tuhan. Pujian tadi kalimat terakhir berkata, semua jalan terbuka bagi kita. Jalan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kita baru baca ayat daripada Mazmur 16 ayat yang ke-11. Tuhan akan memberikan apa? Ayat 16 dikatakan demikian, saya baca bagi kita di situ dikatakan engkau memberitahukan kepadaku jalan apa? Jalan kehidupan. Kalau jalan kehidupan saudara ada di sana, saudara pasti hidup. Di ruang saudara pasti hidup. Sakit penyakit disembuhkan, masalah dan pergumulan kehidupan itu dibebaskan. Bukan berarti tidak ada masalah. Masalah tetap datang. Kenapa? Karena kita ini masih manusia. Tapi karena Tuhan berdiri di samping kita, Dia memberi kekuatan kepada kita. Jadi kalau demikian, maka mulai hari ini kita harus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya segala sesuatu rencana Allah dalam hidup kita itu akan indah pada
waktunya. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan.